Salam anak-anak, jumpa lagi dengan kami Pak Erwin dengan rumah di channel Gen Wise, generasi bijak, generasi wise. Kali ini kami juga akan berbagi firman Tuhan kepada anak-anak sekalian. Karena itu kita berdoa dulu ya, supaya hati kita itu seperti tanah yang subur. Jadi kita dengan firman Tuhan bisa tumbuh berbuah lebat dalam hidup kita. Yuk kita doa dulu, Papa pimpin doa ya. Dan anak kita berdoa, terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya memahami firman yang akan kami dengarkan, biar hati kami di tanah subur sehingga firman Tuhan tumbuh dan berbuah ratus berlipat. Kami menolak gangguan setan iblis yang mengganggu ibadah ini. Pembahasan firman ini kami patahkan berdoa dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini dan tangan Tuhan dan Bapa dan Kudus dalam nama Yesus berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana supaya pintar. Oh, menarik itu. Ya, pasti ada anak-anak pengen pintar, Iya dong. juara sekolah. Iya. Kalau anak-anak ini didampingi orang tua juga pengen kan anaknya 10 kali pintar sekali kan. Nah, sekarang kita belajar dari tokoh Alkitab yang pintar sekali. Siapa dia? Oke, kita baca tokoh itu ada di kitab Daniel. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, anak-anak juga yang di rumah boleh sekalian sama-sama ya. Kita buka Alkitab kita. Daniel itu ada di Perjanjian. Ayo, Perjanjian apa? Kalau anak-anak sudah bisa pakai handphone, mungkin agak udah lebih gampang ya. Tapi kalau pasal 1 sampai 21 ya. Oke. Jadi anak-anak kita buka sama-sama Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Di rumah akan baca sama-sama ya. Di Istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear, ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendarahan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat dan pengetahuan, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut pada Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sehat, sesehat para pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu."
Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk membawa mereka mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka pun bekerja bagi raja. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan sekuat tukang campi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, jadi yang adik-adik bisa dapatkan di sini adalah bahwa adik-adik bisa 10 kali lebih pintar dari teman-teman adik-adik semua. Gitu ya. Itu yang adik-adik perlu ketahui. Cuman bagaimana gitu kan, kan nggak hanya sekedar 10 kali pintar. Daniel ini 10 kali pintar. Di ayat 20 disebut, ada ceritanya, kita harus baca dari sejak ayat 1 ya. Nah, saat itu raja meminta untuk mengumpulkan orang-orang yang ini adalah bahwa adik-adik bisa 10 kali lebih pintar dari teman-teman adik-adik semua. Gitu ya. Itu yang adik perlu ketahui. Cuman bagaimana gitu kan nggak hanya sekedar 10 kali pintar. Daniel ini 10 kali pintar. Di ayat 20 disebut, ada ceritanya, kita harus baca dari sejak ayat 1 ya. Nah, saat itu raja meminta untuk mengumpulkan orang-orang yang orang muda dari kerajaan yang mereka tangkap ya dari Israel saat itu ya sebagai jajahannya, yang kuat, yang sehat, dan juga punya perawakan yang bagus gitu ya. Jadi memang pertama raja seleksi dulu gitu ya, orang-orang bagus ya, orang-orang dari yang layak lah untuk kerja di kerajaan gitu ya. Lalu termasuklah diantaranya Daniel ya, dan teman-temannya. Nah, ujian pertama yang membuat mereka bisa Tuhan berikan karunia menjadi 10 kali pintar adalah, pertama adalah mereka taat terhadap firman Tuhan ya. Karena di sini mereka harus makan makanan yang orang-orang situ makan, tapi mereka tahu kalau mereka makan makanan itu akan mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka tidak mau. Jadi mereka sangat tegas, mereka tidak mau melanggar firman Tuhan dengan memakan makanan yang dimakan oleh orang-orang saat itu ya, orang-orang yang terdidik seangkatan mereka. Mereka tidak mau, karena itu melanggar firman Tuhan. Ya, nah, karena mereka ingin tetap menjalankan firman Tuhan, ya, tapi juga mereka tidak ingin membuat orang lain susah. Nah ini, Tuhan juga akan memberikan iman pada kita, bagaimana kita menjalankan firman Tuhan sehingga orang lain juga gak dirugikan. Tahu dari mana? Nah, di sini disebut ya, waktu mereka tidak mau makan makanan dari kerajaan, si pegawai istana yang setiap hari memberi makanan itu takut, nanti kalau saya nggak kasih makan, nanti dia tanya kenapa orang itu sakit, nanti saya disalahkan. Nah, disinilah Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel.
Dan dia bilang, udah jangan khawatir, gini saja. Coba kamu buat dulu percobaan kepada kami. Di sini disebut 10 hari ya. Coba buat dulu 10 hari ya. Kami 10 hari tidak makan makanan raja, ya. Nanti kamu melihat apakah keadaan kami lebih buruk atau lebih baik. Lalu si pegawai raja, oke, kita coba ya. Artinya si Daniel kasih kesempatan. Kalau benar tidak baik ya sudahlah. Karena dia juga tidak mau orang susah. Karena gini, jadi pelajaran dari sini adalah kalaupun kita mencari firman Tuhan, kita tidak akan mungkin merugikan orang lain ya, membuat orang lain menjadi susah gitu. Kenapa? Karena Tuhan juga ingin hidup kita menjadi suatu yang baik ya. Kalau kita menjadi firman Tuhan, kalau ada konsekuensi yang buruk ya udah kita aja menanggung, nggak usah orang lain lah. Nah ini dan ditunjukkan, oke, kami akan menjadi firman Tuhan, tapi kamu gak akan ada masalah. Kamu tidak akan dapat masalah hanya karena kamu menjadi firman Tuhan. Cara gimana? 10 hari coba. Kalau 10 hari tidak ini, kalau 10 hari kami bagus ya sudah. Nah, jadi dicoba 10 hari ya. Dan setelah 10 hari Daniel hanya makan diet sayur dan air. Itu ya, ini saya ambil dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Ternyata waktu dilihat perawakan mereka lebih bagus daripada orang-orang lain yang makan raja. Sehingga pegawai raja ini yakin, oh apa-apa dong. Ternyata mereka makan makanan mereka saja, mereka sehat, malah lebih bagus orang lain. Maka oke, hari ini kamu tetap saya kasih makanan seperti kamu minta. Jadi Daniel lulus ya, artinya dia tetap menjaga firman Tuhan dengan tidak memakan makanan yang pada saat itu menurut ajaran Yahudi haram. Dia tak firman Tuhan dan dia tidak membuat orang lain susah hanya karena dia tak firman Tuhan. Dia memberikan jalan keluar bagi orang tua. Oke, kamu tes saja bahwa kami nanti 10 hari pasti lebih baik. Dan orang penjaga istana ini diyakinkan, oke, betul, kamu lebih sehat. Kamu boleh menjalankan ibadahmu, mengikuti aturan atau perintah Tuhanmu. Oke, nggak apa-apa. Itu pertama. Karena itulah maka Tuhan memberikan kepada mereka suatu kemampuannya. Di sini disebut ayat 17, Tuhan memberikan kepada Daniel kemampuan untuk menginterpret, mengartikan mimpi ya, visi gitu ya. Nah, ada lagi yang kita perlu ketahui bahwa mereka pintar tidak tiba-tiba pintar. Kenapa? Karena mereka juga belajar gitu ya. Mereka juga mengikuti pembelajaran atau di pendidikan dan diberikan kerajaan saat itu gitu. Jadi mereka bisa belajar gitu ya. Karena disebut di sini, disebut di ayat 4, orang-orang yang dikumpulkan itu akan diajari bahasa dan literatur Babylon. Artinya emang saat itu orang-orang yang bekerja kerjaan harus mengerti tata aturan kerajaan. Makanya Daniel itu termasuk harus belajar tentang bahasa dan literatur kerajaan supaya mereka mengerti mereka bekerja dengan siapa dan apa yang aturan harus dilihat gitu ya. Mereka itu belajar, artinya mereka pintar buat tiba-tiba tidur langsung pintar, enggak. Mereka itu belajar gitu ya, mereka belajar aturan-aturan atau literatur dari kerajaan. Tetapi ada, kalau ada aturan kerajaan tadi seperti makanan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Allah Israel, mereka katakan tidak. Salah satunya adalah makanan. Tapi itu pun mereka tidak akan membawa orang lain susah. Mereka bilang coba kamu 10 hari. Jadi pertama mereka belajar aturan kerajaan, kedua mereka taat terhadap firman Tuhan, mereka tidak takut dan tidak merugikan orang lain. Dan karena itulah Tuhan memberikan kepada mereka, khusus kepada Daniel, kemampuan untuk mengartikan mimpi gitu ya. Nah, lalu sebut ayat 18, setelah mereka dilatih dalam beberapa saat dan lengkap pelatihan mereka, maka
dibawa mereka ke hadapan raja. Ini seperti ujian gitu ya. Oke, kamu udah dilatih sekian lama. Oke, sekarang saya uji kamu. Ya, disebut ya 4, orang-orang yang dikumpulkan itu akan diajari bahasa dan literatur Babylon. Artinya emang saat itu orang-orang yang yang bekerja kerjaan harus mengerti tata aturan kerajaan. Makanya Daniel itu termasuk harus belajar tentang bahasa dan literatur kerajaan supaya mereka mengerti mereka bekerja dengan siapa dan apa yang aturan yang harus dilihat gitu ya. Mereka itu belajar, artinya mereka pintar buat tiba-tiba tidur langsung pintar, enggak, mereka itu belajar gitu ya. Mereka belajar aturan-aturan atau literatur dari kerajaan. Tapi ada, kalau ada aturan kerajaan tadi seperti makanan yang bertentangan dengan perintah Tuhan Allah Israel, mereka katakan tidak, salah satunya adalah makanan. Tapi itu pun mereka tidak akan membawa orang lain susah. Mereka bilang coba kamu keluarin. Ya, pertama mereka belajar aturan kerajaan, kedua mereka taat terhadap firman Tuhan, mereka tidak takut dan tidak merugikan orang lain. Dan karena itulah Tuhan memberikan kepada mereka, khusus kepada Daniel, kemampuan untuk mengartikan mimpi gitu ya. Nah, lalu sebut ayat 18, setelah mereka dilatih dalam beberapa saat dan lengkap pelatihan mereka, maka dibawa mereka ke hadapan raja. Ini seperti ujian gitu ya. Oke, kamu udah dilatih sekian lama. Oke, sekarang saya uji kamu. Jadi dibawalah Daniel dan teman-teman dan semua orang lain dilatih saat sama ke hadapan raja. Ujian kan, lalu seujian disebut sini ya, ayat 20. Bacanya bahasa Indonesia ayat 20. Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Oke, jadi kenapa Daniel sampai 10 kali lebih cerdas? Ada 3 hal. Hal pertama adalah hal yang semua orang lakukan. Apa itu? Mereka belajar tentang literatur kerajaan. Sama semua. Dia dan teman-teman sangkatannya sama-sama belajar. Artinya kalau ada di sekolah, sama-sama sekolah, dapat belajar matematika, belajar apa, dari guru ya di sekolah sama. Itu sama semua. Tapi ada 2 hal lain yang lain yang lakukan. Apa itu? Yang kedua adalah Daniel takut akan Tuhan. Ya, dia tidak kompromi terhadap firman Tuhan. Kalau aturan itu bertentangan firman Tuhan, dikatakan tidak. Dan soal apa? Soal makanan. Dikatakan ini makanan tidak boleh saya makan, menurut firman Tuhan saya tidak mau makan. Tapi itu pun Tuhan memberikan hikmat. Oke, coba kamu 10 hari. Dan ternyata mereka tetap sehat. Itu kedua. Ketiga, apa hubungan mereka berbeda adalah tadi di ayat tadi dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada Daniel kemampuan untuk mengartikan mimpi. Ya. Jadi Tuhan memberikan anugerah yang berbeda kepada Daniel, kecerdasan yang lain ya, kemampuan untuk mengartikan mimpi. Nah, jadi dari 3 hal ini, nomor 1 itu semua orang dapat, 2 dan 3 cuma Daniel yang lakukan. Nomor 2 Daniel lakukan karena takut Tuhan. Nomor 3 Tuhan kasih hikmat, kemampuan untuk mengerti mimpi. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita supaya 10 kali lebih cerdas dari semua orang sekitar kita. Pertama ya harus belajar, harus sekolah lah. Jangan nggak sekolah gimana? Kalau kita pintar nggak sekolah, harus sekolah. Sekolah itu terbaik, belajar sungguh-sungguh. Tapi nomor 2 adalah takut akan Tuhan, jalankan firman Tuhan. Yang ketiga, yakinlah Tuhan memberikan kita kemampuan yang luar biasa yang lain yang dia nggak kasih kepada orang yang tidak kenal dia. Kalau ada adik, ada anak kenal Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan yang luar biasa gitu ya. Sehingga kita jadinya pintar sekali. Di sini disebut 10 kali lebih pintar. Nah, adik-adik gimana? Anak-anak gimana? Atau bapak ibu yang temani anaknya gimana? Mau 10 kali lebih pintar
Mau dong. Saya juga orang tua ingin anak-anak kami pintar, dan kami mengajar hal sama gitu. Kami bilang kepada anak kami, belajar sungguh-sungguh ya, dengan Tuhan ya, dan bergantung pada Tuhan. Dan terbukti anak kami yang pintar di sekolah gitu. Dan bagi anak juga yang lain yang nonton ini dan juga orang tuanya, pasti anak-anak bapak ibu dan anak-anak semua pasti pintar. Karena dia pertama belajar sungguh-sungguh, kedua takut orang Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan ketiga yakinlah Tuhan memberikan suatu anugerah luar biasa membuat anak-anak atau anak-anak bapak ibu pintar luar biasa. Begitu ya. Oke, puji Tuhan, tak terasa sudah kita selesai di ujung pemberitaan firman pada hari ini. Kami yakin bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja di dalam diri kita semua. Kami ajak anak-anak juga orang tua yang menonton acara kami hari ini, subscribe channel ini untuk bisa mendapat notifikasi dini kalau kami sudah posting lagi video tentang firman Tuhan yang sangat membantu kita untuk berjalan dalam firman Tuhan. Oke, kami akan akhiri firman Tuhan. Silakan Pak, doa. Jadi kita selalu memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menonton video kami untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya, jadi karena dalam Kristus semua kita mendapat keselamatan, dalam Kristus semua kita mendapatkan berkat, termasuk tadi menjadi 10 kali lebih pintar, itu hanya dapat dalam Kristus ya. Nah, bagi Bapak Ibu atau ada anak yang belum terima Kristus dan Tuhan Selamat, kita bersama-sama untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami tahu kami orang dosa. Tuhan ampuni dosa kami Tuhan, dan saya hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan nama Yesus saya berdoa. Bapak Ibu dan anak sekalian, setelah melakukan doa tadi yang saya ajarkan, yakinlah bahwa Bapak Ibu atau anak-anak sudah lahir baru dari Kristus, dan semua berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi hak kita, dan termasuk tadi menjadi 10 kali lebih pintar, dan Tuhan menjadi bagian kita dalam Kristus. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.